angkutan kita yang kita charter itu masuk jurang, Mas. Mobil mundur, langsung guling-guling gini. Ada rombongan pengantin ya dari salah satu kota lah di Jawa Barat. Pernah juga masuk di tempat yang sama itu, Mas. Waktu itu katanya malah ada yang meninggal beberapa orang gitu. Di situ ada danyangan, tenda, Mas ya, digeramukin gini dari luar. Dari luar. Di situ ada yang liatin di samping pohon, sosok tinggi besar lagi. Mungkin ya apa yang gerauk-gerauk itu, mungkin ya apa sosok itu tadi, Sosok yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman untuk direkam. Masih bersama saya Wawa. Malam hari ini kita masih bersama narasumber yang sama, yaitu Mas Budi. Beliau akan bercerita tentang pengalaman pendakiannya. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam. Kemarin ada cerita tentang pendakian yang sempat terpotong. Itu di gunung apa Mas Budi? Gunung Ciremai itu, Mas. Itu sekitar tahun berapa ya Mas? 2017. Gimana ceritanya Mas Budi? Itu tahun 2017 kan baru lulus kuliah. Tapi kita sudah punya rencana untuk pendakian untuk ke Gunung Ciremai, atap Jawa Barat lah ya. Di situ kami ngobrol-ngobrol sama 4 kawan yang domisili di salah satu kota di Jawa Tengah. Di situ kita merencanakan setelah wisuda, langsung malamnya kita berangkat ke atap Jawa Barat, Gunung Ciremai itu, Mas. Ya udah, kita sepakat untuk setelah wisuda langsung berangkat. Tapi untuk persiapan sudah matang. Untuk peralatan kita sudah punya sendiri-sendiri. Untuk logistik kita sudah persiapkan semua. Waktu itu kita berangkat dari Semarang jam 12 siang. 12 siang. Itu kita naik kereta ke arah Cirebon. Sampai Cirebon itu sore, Mas. Nah, di situ kita cari-cari info untuk menuju ke lokasi base camp yang tepatnya di mana? Apui. Kita rencanakan naik lewat Apui. Nah, setelah kita cari-cari, lama, kita terdampar di stasiun Cirebon itu lama banget. Tak lama kemudian itu ada mas-mas nyamperin rombongan. Mas, mau kemana? Mau ke Ciremai, Mas. Cerita banyak gini. Nah, setelah itu masnya ya baik, kita dikasih makan, kita kasih kopi, rokok, bahkan kita dihampirkan ke rumahnya, tapi kita nolak. Nah, di situ kami kan nggak pengen ngerepotin orang lah ya, intinya kita berusaha sendiri nyari angkutan untuk ke base camp. Itu kita dapat angkutan sekitar jam 11 malam. Kita kan sudah untuk cari rentalan nggak ada, cari charteran juga nggak ada. Nah, untungnya masnya yang asal Cirebon itu tadi tetap nemenin kita sampai berangkat. Nah, di situ mas siapa ya namanya, lupa aku. Mas itu telepon temennya, ada
charteran nggak untuk arah ke Apui. Nah, lalu dapat itu angkot ternyata mas. Angkot khas Cirebon lah mas ya. Nah di situ ya udahlah, kita udah malam, rencanakan emang malam sampai base camp, jadi kita bisa istirahat, besok paginya kan bisa langsung trekking ke pendakian ke Gunung Ciremai. Nah di situ kita naik angkot berempat. Nah sopirnya satu sama tambah kernek. Keneknya satu. Namanya siapa ya? Sawal. Mas Sawal. Mas Sawal itu keneknya, kalau sopirnya nggak tahu aku mas. Nah di situ kan ya udah kita deal-dealan harga. Ya udah kita sepakat berangkat. Nah itu sama masnya yang dibantu sama mas asal Cirebon tadi, yang kita nggak mau, ya udah kepepet mas. Gimana lagi? Yang penting kita bisa jalan malam itu. Nah di situ kita sudah ada apa ya, janggal sama si orangnya itu, kok kayak gimana gitu. Nah di situ mas si sopirnya apa ya, kayak orang mabuk gitu loh. Nah di situ berhenti di salah satu toko beli rokok. Ya udah, uang namanya kita charter ya kita bayarin kan rokoknya. Sama uangnya kita belum bayar full. Kesepakatan di awal kan kita bayar di atas jika sudah sampai lokasi, jadi kita cuma bayar cukup uang bensin tok gitu. Nah itu kita lewat menuju Apui itu sampai daerah Majalengka. Ya kita kan berempat pertama kali ke Jawa Barat, kita lihat informasi jalur kontur gunung gimana kan cuma dari internet. Ya udah kita sepakat berangkat sekitar jam 12 itu sudah jalan mulai naik terjal lah mas ya. Nah di situ kayaknya si sopirnya juga nggak begitu hafal jalan ternyata. Nah di situ kita sudah khawatir. Temanku yang namanya Ipul bilang, piye iki lur gitu. Serapopo, tenang. Ya gimana bang, satu rombongan ya harus kompak lah ya. Nah di situ kita tetap positif lah. Intinya malam itu kita pengen sampai base camp, kita istirahat. Di setengah satu lah. Kejadian itu mulai terjadi. Apa itu mas? Angkutan kita yang kita charter itu masuk jurang mas. Jadi guling gini. Sampai berapa meter itu mas kedalaman jurang? Sekitar 50 meter. Apakah ada korban jiwa gitu? Alhamdulillah enggak. Nah di situ sudah firasat. Jadi itu tanjakan parah lah tanjakannya. Jalannya jalan kampung kecil, mungkin buat papasan simpangan. Simpangan itu harus ngalah satu. Itu waktu di tanjakan belokan gini, nah mobilnya nggak kuat, tiba-tiba berhenti. Kita panik kan semua. Jadi di dalam mobil itu ada yang depan kan sopir sama kenek. Nah yang belakang 4 temanku. Jadi badannya mungkin ya aku sama masnya segitu semua, sama tas keril yang besar-besar itu mas ya. Nah di situ itu sopir tuh berhenti, tenang mas gitu kan. Ya udah, tapi di situ aku udah buka kunci pintu. Nah si temanku yang rumahnya Demak bilang, tenang lur, gak popo, bilang gitu. Nah kejadian dari bilang gak popo itu mungkin gak ada 1 menit, mobil mundur, langsung guling-guling gini. Sekitar 50 meter itu, jadi di bawah
tahu-tahu aku udah di luar angkot, di luar kendaraan, di luar mobil. Nah, sedangkan di mobil itu masih ada orang satu yang setauku waktu itu kondisi mobil masih nyungsep gini kondisinya, Mas. Itu ada beritanya di masuk Jawa Barat Pos apa kalau nggak salah. Nah, di situ kita kan panik. Aku kan sebagai ya penanggung jawab lah kasarannya. Aku keluar angkot itu ya badan ya nggak enak, nggak mikirin barang ya intinya. Intinya teman-teman kondisinya gimana. Di situ aku langsung manggil teman-teman, nama-nama masing-masing teman-teman. Kan panggilannya ada yang cok gitulah. Cok gitu. Woi, ada panggilan. Woi, di mana? Kan itu bawah jurang, gelap banget. Aku nang kene. Nah, senter kan kita nggak bawa. Bahkan tas pun yang di tas Celempang. Itu putus. Nggak tahu di mana. Ya udah, aku panggilin nama satu-satu. Yang satu tanya di bawah seru. Itu kepalanya bocor. Anaknya nangis. Ya udah, kan ketemu satu. Aku tarik naik, kumpul di aku jatuh itu. Jadi aku jatuh itu posisi jatuh di atas batu. Yang aku injek itu batu besar itu, Mas. Nah, sedangkan yang lain ada yang di bawah angkot. Untungnya itu angkotnya, jadi ada batu besar yang di sini. Nah, itu ada apa? Sampingnya batu ada pohon. Mungkin kalau itu nggak mancap, apa ya mancap ini? Nggak nyungsep apa? Nggak berhenti di batu sama pohon itu, masih lanjut ke bawah. Sedangkan bawah itu masih sungai. Jadi air kan denger. Arusnya deras banget. Nah, di situ tak panggilin nggak nyaut, tak panggilin nggak nyaut. Tiba-tiba ya alhamdulillah, woi aku neng kene lur, piye kondisimu? Aman. Ya wes neng kono sik. Jadi giliran temanku yang satu ternyata masih di dalam angkot, yang tak kirain kan kelihatan satu. Ternyata di dalam angkot juga. Ya udah, aku masuk angkot, aku tolongin. Nah, tolongin, tarik. Nah, yang bikin janggal itu waktu di angkot kan pintu rapat semua, tertutup semua, nggak ada yang kebuka. Yang pecah tuh hanya kaca belakang. Kejadian kan mobil kan guling-guling gini. Ya alhamdulillah masih diberi keselamatan. Kalau dibilang nalar kan nggak mungkin, wong tas gunung kan bisa besar segini kan, Mas ya. Tapi kok bisa keluar dalam waktu kan nggak mungkin sampai 2-3 menit kejadian itu, gelundung-gelundung. Cepat kejadiannya. Jadi di situ waktu kejadian aku lihat temanku waktu guling-guling itu loh. Temanku di atasku, itu nyebut apa yang bisa disebut. Nah, aku sendiri waktu keluar enggak kok malah bilang alhamdulillah, ya Allah gimana, enggak, malah bilang matur suwun Mbah gitu. Jadi ya udahlah, yang penting kita selamat semua. Kita alhamdulillah kita sudah kumpul yang 4. Nggak tahu kenapa kok aku nggak mikirin sama si supir sama kena. Yang penting temanku aman semua. Nah, di situ kelihatan mobil kan masih nyala. Takutnya kalau sewaktu-waktu meledak kan, Mas ya. Ya udah, turun lagi untuk matiin mobil kontaknya itu. Nah, di situ kalau tak lihat sopirnya kakinya robek. Soalnya berdarah banget. Nah, di situ kan ada yang tadi yang luka. Aku nemenin yang luka. Aku nyuruh temanku yang satu untuk naik cari pertolongan. Ya. Jadi naik itu ya kondisi mungkin berapa derajat ya? 75 derajat lah. Ya kita merangkak, kita kan udah cedera kan. Walaupun nggak ada yang cedera berat, mungkin cedera ringan, tapi ya jarem semua. Nah, di situ temanku naik cari pertolongan.
nggak ada. Soalnya itu kejadian jam 1 malam, jam 1 pagi. Nah, mungkin ada 15 menit itu nggak ada pertolongan. Padahal itu di situ ada orang lewat, tapi nggak ada yang berani nggak mau nolong. Nah, di situ temanku yang atas turun lagi, kan manggil aku, Cok. Rano sing dijaluk itu long, Cok. Ya wes kowe nang kene, aku tak munggah, gitu kan. Aku tak naik. Ya udah aku sampai atas. Jadi kan untuk tas gunung udah ketemu semua. Ya udah, aku sambil bawa tas tapi tak seret. Kalau buat punggung nggak berani. Soalnya punggungku sini luka. Nah, aku udah naik sampai jalan raya. Itu sama sekali nggak ada orang. Nah, aku lihat rumah. Kalau atas nggak mungkin. Soalnya kan aku jalan kaki pun udah seok-seok. Aku lihat ke bawah yang di jalan raya maksudnya. Turunan. Sekitar 200 meter. Alhamdulillah ada rumah. Nah, pikiranku, ya wis lah, jaluk tulung. Yaudah aku turun sendiri ke rumah itu. Nah, aku rotokin, tok. Assalamualaikum, kula nuwun. Nggak ada yang nyaut. Semakin keras kan aku nontokin. Ya mungkin siapa yang punya rumah ya takut kan, jam-jam segitu kok ada yang itu. Nah, di situ yang nyaut itu pertama anaknya. Siapa ya? Saya, Mbak. Siapa? Saya jatuh di jurang atas. Oh, iya Mas, tak panggilin Bapak gitu katanya. Ya udah. Lanjut bapaknya keluar. Ada apa, Mas? Itu kan kalau pertamanya itu pakai bahasa Jawa Barat, Sunda. Kita kan nggak paham bahasa Sunda. Anu, Pak, kita dari Jawa. Mobil kita masuk jurang. Ya udah, bapaknya langsung, ya bentar Mas. Di mana teman-temannya? Di atas, Pak. Yang lain masih di bawah jurang, aku gitu. Nah, di situ bapaknya langsung ambil kayak palu lah. Langsung turun ke depan rumah, kan itu ada tiang listrik yang dari besi itu. Ya udah, itu tiang langsung dipukulin ke, maksudnya apa, palunya dipukulin ke tiang buat tanda itu. Buat tanda untuk warga kumpul. Nah, waktu itu langsung warga berdatangan. Ada apa, Mas? Ada, Mas. Nah, temanku, Pak, jatuh di jurang, aku gitu. Mana mas? Atas. Ya Allah, gitu kan. Ya udah, aku lanjut lagi ke tempat posisi kejadian. Alhamdulillah teman-temanku udah pada naik. Terus lanjut itu bapaknya hubungi pihak terkait ke kepolisian. Nah, itu dari kepolisian datang, Pak Lurah datang, terus rame lah malam itu, Mas. Nah, di situ kita disambut lah, sampai ada yang bilang, Mas, maaf ya, apa itu, bukannya kami nggak mau nolong, soalnya jam segitu itu di sini rawan gitu. Nah, di situ kami dikasih minuman, kasih jajan, ya pokoknya semua orang yang ada di situ nyalamin kita, seolah-olah lihat kondisi kendaraan seperti itu, tapi kok masih selamat semua, walaupun ada yang sedikit luka yang harus dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, di situ kita diinterogasi, ditanya-tanya sama warga. Ya, jadi di situ dulu tuh katanya warga ada rombongan pengantin, ya dari salah satu kota lah di Jawa Barat, pernah juga masuk di tempat yang sama itu. Waktu itu katanya malah ada yang meninggal beberapa orang gitu. Nah, terus ada lagi yang bilang di situ ada danyangan. Danyangan tuh apa ya bahasa Indonesianya? Teman-teman yang nggak tahu, danyangan itu semacam tempat yang disakralkan. Ya, danyangan. Jadi di situ ada danyangan tadi. Jika harus lewat, katanya harus klakson atau kasih tanda lah. Ya, percaya nggak percaya, Mas. Mau kita di Jawa kan ya. Nah, di situ
kita dievakuasi sama warga, kasih tumpangan, kasih makan, dan komplit lah. Lanjut kita dibawa ke kantor polisi setelah kejadian itu. Untuk kendaraannya aku udah nggak pikirin, nggak butuh lah. Kalau alatnya alhamdulillah kita komplit semua, walaupun ada barang yang hilang, yang penting nyawa selamat. Mungkin Mas Budi ada firasat atau mimpi sebelumnya? Kalau firasat setelah kejadian itu kita ternyata, oh iya ya, wingi aku jadi gini Mas. Waktu kan si orang Demak itu, temanku yang rumahnya Demak, itu kan untuk cari logistik sama pacarnya. Nah, di hari waktu cari logistik untuk pendakian itu, dia lihat tabrakan itu sampai 3 kali dalam waktu perjalanan itu. Nah, terus itu ceweknya bilang, kok ini toh gitu, kok gini sih, apa masih mau lanjut pendakian, mungkin ini firasat gitu kan. Ya wis, tetap kekeh pengen ngerayain ya, namanya mahasiswa Mas ya, habis lulus kan pengen main kemana gitu. Ya mungkin firasatnya itu. Nah, tadi kan di Polsek kan kita disambut, dikasih makan. Nah, kita nginep di Polsek gitu Mas. Sama Polsek, paginya kita dikasih uang untuk pulang. Tentu saja hari itu nggak jadi naik kan Mas? Nggak jadi kita gagal untuk melakukan perjalanan ke Gunung Ciremai. Soalnya kita tragedi itu malam itu. Mungkin setelah kejadian itu apa ada sesuatu Mas? Kalau kejadian alhamdulillah nggak ada Mas. Ya cuman kita sampai di kontrakan ya kaget teman-teman, kok wis pulang gitu. Nah, mungkin dari aku sendiri, aku pribadi trauma Mas setelah kejadian itu. Jadi kayak misal naik kendaraan itu, waktu jalan naik udah takut. Takut sendiri. Nah, sampai mungkin vakum untuk pendakian hampir 1 tahun malah. Gitu. Setelah vakum 1 tahun itu, apa Mas Budi lanjut lagi pendakian? Alhamdulillah setelah 1 tahun aku beranikan lagi untuk melakukan pendakian itu Mas. Itu di mana Mas Budi? Itu di Gunung Lawu. Ya dekat rumah lah. Untuk ngilangin trauma. Tapi itu di situ ya aku nyusul temen ceritanya. Nyusul, jadi temanku udah naik duluan, aku dikabarin, ya udah aku berangkat sendiri. Apa mungkin di pendakian Lawu itu ada kejadian janggal juga? Ada Mas. Gimana Mas Budi? Kalau di Lawu itu, jadi aku kan nyusul temanku. Kami ketemuan di pos 2. Jadi aku yaudah jalan sendiri, ketemu di pos 2. Jadi temanku kaget semua, loh kok gue teko gitu. Ya udah kita gabung lah ya. Singkat cerita, jadi aku kan pakai tas kecil. Nah, teman-temanku ada yang tas besar. Ya udah, ada rombongan, ada ceweknya 2. Ya udah, yang besar itu tak bawa, aku duluan cari tempat camp. Itu aku via Candi Ceto itu Mas. Oh iya. Via Candi Ceto. Nah, di situ singkat cerita lagi, setelah perjalanan kita kan aku sampai duluan di namanya Bulak Peperangan. Bulak Peperangan itu mitosnya di situ dulunya zaman Majapahit untuk perang. Nah, kita sampai ketemuan di itu tadi Bulak Peperangan. Ya udah, aku udah bikinin kopi teman-teman yang masih di belakang. Tenda sudah juga siap. Jadi teman-teman sampai ya tinggal istirahat lah Mas ya.
Maaf, itu berapa orang Mas Budi? Aku satu, yang dari luar kota itu 5, berarti 6 aku nyusul itu. Ceweknya 2 itu? Nah, cewek 2 itu kan kita ketemu di situ, ya udah kita rame-rame bareng-bareng. Nah, yang cewek satu itu yang pernah aku ceritain di Gunung Merbabu, yang Lastri itu namanya. Itu kan emang anaknya kan indigo. Ya udah, aku sampai di Bulak Peperangan jam 3-an. Nah, si temenku sampai sekitar jam 4:30. Ya udah, kita lanjut masak-masak lagi untuk makan. Maghrib tiba, petang, kabut. Si temenku itu minta izin untuk ke belakang. Maksudnya ke belakang itu buang air. Buang air. Ya udah, kita kan cocok masak nasi, masak goreng-goreng yang lain itu. Nah, setibanya temanku itu setelah selesai buang air, jadi tenda kan aku bikin 1, 2, 3 gini Mas ya, jadi muter. Tengah kita kasih flashlight. Nah, temanku habis buang air itu kok sudah nunduk gini mau masuk tenda, kok tiba-tiba nongol gini. Nah, aku udah curiga, mesti wong iki roh gitu, tahu sesuatu. Hehe gitu. Wes gak usah cerita, aku bilang gitu. Nah, singkat cerita, malam kan kita ya itu alhamdulillah terang. Di situ aku gimana kok nggak kayak di gunung-gunung lain, maksudnya kayak gelisah. Tidur tuh sudah lama, tapi kok lihat jam kok masih jam segitu gitu aja Mas. Jadi kayak gelisah lah intinya. Gelisah. Singkat cerita, sampailah kita mau summit pagi. Nah, di situ si temanku cewek tadi kan satu tenda yang sama ceweknya. Sama ceweknya, maksudnya cewek berdua satu tenda. Nah, di situ waktu kita summit menuju tempatnya kan kita mau ke Mbok Yem sebenarnya. Jadi aku kan udah pernah ke situ. Ya udah, yang belum pernah aku tunggu di Mbok Yem. Nah, di situ kan temenku udah pernah di situ, jadi nggak ikut ke atas ke puncak. Ya udah, di situ ngobrol, dan ternyata itu malamnya itu si tenda cewek itu ada sosok tinggi besar. Nah, itu tenda Mas ya, digeramukin gini dari luar. Dari luar. Gitu. Terus semalaman. Jadi ya gimana ya? Ya mungkin aku nggak bisa ngerasain, tapi emang temanku itu peka banget sama hal gituan. Jadi tenda itu diginiin. Jadi kan bayangan kan cukup terang. Bayangannya ada kan Mas? Kok ada bayangannya gitu loh. Tapi emang itu bukan manusia katanya. Sama ada suara gereng itu ya merau. Tapi nggak keras. Nah, ya di situ temenku berdoa itu ya udah, mau keluar ya nggak bisa, mau teriak ya takut. Yang dia bisa cuma berdoa katanya. Gitu. Mungkin yang di Gunung Lawu itu Mas, tapi ya menurut temanku ya emang bisa kan itu. Waktu maghrib yang aku bilang pertama tadi, habis buang air kecil kan dia tengok ke belakang. Nah, di situ ada yang liatin di samping pohon, sosok tinggi besar lagi. Mungkin ya apa yang gerauk-gerauk itu, mungkin ya apa sosok itu tadi, sosok yang sama mungkin. Mungkin Mas Budi ada cerita lain, pengalaman lain tentang pendakian? Ada sih Mas, tapi di Semeru. Itu cerita udah lama sebenarnya. Ya sekitar tahun 2015. Tahan dulu Mas Budi. Buat teman-teman Untung Direkam, jika punya cerita horor atau cerita mistis, entah itu pendakian ataupun cerita yang lain, bisa kirim ke DM ataupun komen di bawah.
di Instagramnya @untungdirekam. Terima kasih Mas Budi sudah mau berbagi cerita pada teman-teman Untung Direkam. Sama-sama Mas. Baiklah, sekian cerita malam ini. Buat teman-teman yang punya cerita mistis atau cerita horor tentang pendakian maupun kejadian horor lain, bisa komen atau kirim di DM Instagram @untungdirekam. Saya Wawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.